Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Panjang umur perjuangan. Hidup mahasiswa, lanjutkan perjuangan. Alhamdulillah, akhirnya BEM SI atau BEM seluruh Indonesia kemudian turun menuju gedung KPK melakukan aksi setelah ultimatumnya 3 kali 24 jam kepada Jokowi tidak digubris. Dan ini kemudian sejarah baru di ranah PPKM, mereka tetap turun untuk menyampaikan aspirasinya atas kepeduliannya terhadap negeri kita yang tercinta ini. Kita ketahui bahwasannya mereka membawa tuntutan, yakni sekitar 5 tuntutan, yakni 1. Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September yang disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama. 2. Mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 3. Menuntut Ketua KPK Firly Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam memberantas korupsi. 4. Mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi. 5. Menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus Bansos, BLBI, benih lobster, suap Dirjen Pajak, kasus suap KPU, Harun Masiku, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwasannya Ketua KPK sendiri tidak berada di tempat, yakni Firly Bahuri. Dia kemudian melakukan kunjungan kerja. Ternyata karena ini aksi yang kemudian dilakukan oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia, terjadi aksi yang sedemikian rupa gitu. Dan kemudian Firly Bahuri dikepung di sana. Kita ketahui bahwasannya perkara ini harusnya segera diatasi oleh Jokowi karena Presiden sebagai pemimpin pemerintahan serta sesuai pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2020 yang menegaskan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pembina PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Singkatnya, Presiden memiliki kewenangan menindaklanjuti hasil TWK didasarkan putusan MA serta Peraturan Perundang-undangan 17/2020 sebagai pemimpin ASN tertinggi sehingga berpeluang untuk melantik dan memulihkan hak pegawai karena didasarkan pada pelaksanaan TWK yang tidak sah, berkeadilan dan rasional dengan didasarkan pada laporan faktual dari Komnas HAM dan ORI. Harusnya kemudian Jokowi mengambil sikap cepat tanggap, kemudian mendiskusikan dengan menteri-menteri yang terkait berkaitan masalah ini, kemudian mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita ketahui bahwasanya memang Jokowi dulu pernah mengatakan rindu untuk didemo kan gitu. Jadi ya mereka turun untuk memberikan aspirasinya. Andai saja tuntutan ini tidak didengar, kemudian Ketua KPK yakni Firly Bahuri tidak dicopot dari jabatannya, kemudian 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini tidak diangkat menjadi ASN, pastinya tuntutan ini akan naik level dan menginginkan agar Jokowi mundur. Andai saja itu pun tidak dapat dilakukan, tuntutan itu akan mengarah kepada DPR. Andai saja DPR tidak mengambil sikap, jangan salahkan, akan terjadi pengadilan jalanan, yakni sebagaimana tahun 98. Tapi ini merupakan peringatan dini, semoga peringatan ini mampu dicerna oleh Jokowi bahwasanya mahasiswa-mahasiswa ini menginginkan yang terbaik untuk bangsa ini, menginginkan yang terbaik untuk semuanya. Dan mahasiswa-mahasiswa ini tanpa ada kepentingan sedikit pun, melainkan untuk kepentingan kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Dan pastinya kita juga tidak lupa untuk mendoakan mereka supaya perjuangan ini tidak hanya sebatas parsial, tidak hanya sebatas untuk mengusut masalah KPK, tapi untuk merubah sistem negeri ini yang menjadi akar masalah
dari permasalahan-permasalahan yang menimpa negeri ini, yakni sistem sekuler yang kemudian kita harus merubahnya kepada sistem menuju sistem Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.